Saya rasa tidak ada liga yang berdiri sendiri tanpa kesuksesan tim nasionalnya. Tidak. Kita itu dipandang dunia karena tim nasionalnya, baru liganya. Persoalannya sekarang, nih persoalannya kan kembali lagi nih, kembali lagi. Kalau saya bilang jiwa nasionalisme juga harus ada dong. Jiwa nasionalisme juga harus dimiliki dan itu harus ada, jangan tidak. Di mana jiwa nasionalisme ada? Ya di klub lah, kan begitu. Kan ada owner klub, lantas ada mungkin direktur tekniknya dan juga ada pelatih bicara gitu. Bicara gitu. Nah. Jadi teman-teman, ini adalah sinyal yang sangat mengkhawatirkan. Belum lagi pemain-pemain lainnya yang akan bermain di lini tengah, belum ada kejelasan sampai hari ini. Belum lagi pemain-pemain yang bermain di lini pertahanan. Nah, maksud saya adalah jika memang belum ada kejelasan sampai hari ini, ya artinya juga belum tentu nanti pemusatan latihan akan berjalan sesuai dengan yang direncanakan oleh Shin Tae-yong. Karena di pemusatan latihan nanti, tentu Shin Tae-yong ingin agar semua pemain itu yang dia panggil bisa berkumpul. Oke lah, mungkin ada beberapa pemain yang tidak bisa gabung, tapi at least beberapa hari sebelum Piala ASEAN U23 itu dimulai, mereka semua bisa gabung agar bisa ada chemistry yang terbangun atau yang terjalin di antara para pemain. Apalagi nanti ketika Timnas Indonesia U23 ini bermain di beberapa laga uji coba. Jadi memang ini situasi dan kondisi yang menurut saya tidak baik gitu buat Timnas Indonesia U23, dan bisa juga negara-negara lainnya mengalami hal yang serupa. Ya, karena kan Piala ASEAN U23 lagi-lagi nih saya jelaskan, sudah beberapa kali saya jelaskan dan tegaskan, tidak termasuk dalam kalender FIFA. Tapi ya itu dia, stok pemain kita di level U23 ini memang nggak dalam, materi pemainnya nggak merata. Artinya apa? Jika pemain-pemain inti tidak bisa gabung, maka kemungkinan besar Timnas Indonesia U23 akan gagal total. Saya ulangi lagi, kemungkinan besar, saya tidak mengatakan pasti. Jadi jangan salah paham. Jadi buat tim asuhan Shin Tae-yong ini harus tetap berhati-hati. Kalau kita tidak datang dengan kekuatan penuh, ini berat untuk bisa mengalahkan tuan rumah Qatar. Makanya kita harus datang dengan persiapan yang oke, dan pemain-pemain juga harus, ya tidak boleh ada pemain-pemain yang tampil di luar, pemain abroad itu tidak datang sama sekali, semua tidak datang. Ya, saya sudah katakan misalnya Elkan tidak datang, tuh Justin Hapner, Marcelino, Ivar Yaner, itu tidak muncul, Rafael Struijk tidak ada. Ini agak sulit, apalagi ditambah dengan pemain-pemain yang berada di Liga 1 yang konon kabarnya, pasti teman-teman tahu, itu tidak diberikan izin oleh klub-klub. Klub-klub ingin menahan mereka tidak melepas ke tim nasional. Ini kan yang menjadi pembicaraan hot ya saat ini, sehingga bagi PSSI atau bagi official PSSI, bukan saja Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir atau Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala, manajer tim Pak Andre Irawan juga mengatakan ini perlu ada solusi, ada win-win di sini. Kita harus duduk bersama dengan klub-klub untuk membicarakan lagi, ya, agar klub-klub juga bisa mengetahui kebutuhan bagi tim nasional. Ya, juga terbentur dengan masalah di sini karena ini bukan agenda resmi dari FIFA. Itu yang selalu menjadi acuan bagi klub-klub, sehingga klub-klub ini tidak punya kewajiban untuk melepas ke tim nasional kecuali di bawah agenda FIFA. Kalau dia kontrak jelas, profesional aja. Kamu saya kontrak timnas untuk meningkatkan kualitas timnas. Ini loh parameternya. Tak. Sesederhana itu. Nggak usah banyak drama gitu loh. Potong generasi. Menurut Kemal, potong generasi itu prestasi. Potong generasi. Apakah itu prestasi? Ya untuk pembangunan pembibitan pemain muda mungkin itu prestasi, Bung. Dia kan tugasnya bukan pembibitan. Timnas hasil achieve. Kalau dia diterjunin di AFF dia juara, dia terjunin di SEA Games dia juara. Karena mau apa lagi kalau di Asia Tenggara kan? Masa targetnya mau semifinal? Kan enggak dong. Kita mau juara dong. Kalau Kemal bilang kalau saya ketua umum PSSI ya juara lah, nggak usah banyak ngomong targetnya. Kalau di ASEAN gitu. Nah, sekarang kita bicara Asia. Tahapannya gimana? Tahun kedua di mana posisi kita? Tahun ketiga di mana? Kan begitu. Sekarang cek hasil pertandingannya ya. Di level Asia, selama kurun Shin Tae-yong, Asia mana yang dia kalahkan? Kuwait,
Oke. China Taipei, Nepal. That's it. Itu kalau nggak salah. Itu loh. Vietnam susah payah, Thailand masih susah payah belum kita kalahin terau. Yang kita banyak menang Timor Leste, Laos, Kamboja, Myanmar, Singapura perpanjangan waktu, AFF, Malaysia sama perpanjangan waktu. Di mana kelebihannya, progresnya yang sangat excellent di mana? Pemain keturunan rela lakukan hal gila ini agar bisa dilirik timnas Indonesia. Minat pemain keturunan untuk bergabung ke timnas Indonesia semakin tinggi dari waktu ke waktu. Hal ini tak terlepas dari prestasi yang dituai anak asuh Shin Tae-yong. Terbaru, pemain keturunan yang bermain di Liga Belanda seperti Ivar Jenner dan Rafael Struijk dengan terang-terangan mengirim pesan ke Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Menariknya pemain keturunan Indonesia, Belanda ini merupakan seorang striker, penyerang, yang posisinya amat dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui skuad asuhan Shin Tae-yong sudah punya banyak stok pemain belakang dan tengah, sebut saja nama-nama seperti Elkan Bagot, Jordi Amat, Rafael Struijk, Ivar Jenner, Sain Patinama, dan Sandy Walsh. Nah, sosok striker keturunan asal Belanda yang sangat dinaturalisasi Indonesia adalah Delano Ladan. Ia saat ini memperkuat klub Liga Kasta kedua Belanda Top Os. Ladan bahkan terang-terangan mengirim pesan ke Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Pemain berusia 23 tahun itu bahkan tak sungkan-sungkan mengomentari unggahan Erick Thohir. Sejauh ini belum ada konfirmasi dari pihak PSSI terkait keinginan Ladan untuk mengisi lini serang timnas Indonesia. Apabila benar, maka kehadiran Ladan itu akan membuat striker lokal bisa bersaing lebih ketat. Menariknya selain Delano ada pula nama Tom Haye. Pemain yang kini memperkuat klub kasta teratas Liga Belanda SC Heerenveen berposisi natural sebagai gelandang bertahan, tetapi ia juga bisa dimainkan sebagai gelandang tengah. Jebolan Akademi Azal Kemar itu pun mengaku siap untuk membela tim Merah Putih. Sampai saat ini ia terus menunggu tawaran PSSI untuk menjadi anak asuh Shin Tae-yong. Tom Haye tak ingin bertele-tele, ia menyampaikan bahwa kecil kemungkinan bagi dirinya untuk memperkuat timnas Belanda. Sehingga lebih baik baginya untuk membela timnas Indonesia. Pemain selanjutnya yang juga ngebet gabung timnas Indonesia adalah Ilyas Alhaf. Kini ia memperkuat klub kasta teratas Liga Armenia FC Noah. Dia sejatinya berposisi natural sebagai sayap namun bisa diplot sebagai gelandang. Alhaf musim lalu berhasil membawa Almere City FC promosi ke top tier Liga Belanda. Menariknya pada perayaan timnya, Alhaf membentangkan bendera merah putih sebagai kode bahwa dirinya ingin dinaturalisasi timnas Indonesia. Dalam sebuah wawancara ia mengaku harus menunjukkan secara terbuka bahwa dirinya akan mengatakan 100% ingin jika ditawari PSSI bergabung ke timnas Garuda. Berita selanjutnya, Ketum PSSI Erick Thohir beri peringatan terakhir pada klub Liga 1 yang enggan lepas pemain ke timnas Indonesia U23. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, buka suara soal sejumlah klub Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024 yang enggan melepas pemain ke timnas Indonesia U23 proyeksi Piala Asia U23 2024. Erick Thohir optimistis ada jalan demi kebaikan timnas Indonesia. Sekadar diketahui, Piala Asia U23 2024 digelar di Qatar pada tanggal 15 April hingga tanggal 3 Mei tahun 2024. Putaran final Piala Asia U23 2024 berbarengan lanjutan Liga 1 2023-2024. Karena itu, sejumlah klub Liga 1 yang berpotensi para pemainnya dipanggil ke timnas Indonesia U23 bersuara. Sejauh ini sudah ada dua klub yang menolak melepas sang pemain ke timnas Indonesia U23, yakni Persija Jakarta dan Borneo FC. Saya yakin ada jalan, bahwa pasti semua baik-baik saja kalau semua mau legowo, semua mau memprioritaskan, apakah merah putih. Apakah kelompok, ungkap Erick Thohir kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia di Menara Dana Reksa, Jakarta, Selasa, tanggal 20 Februari tahun 2024. Timnas Indonesia U23 membutuhkan skuad terbaik karena ditargetkan lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 tergabung di grup A bersama tuan rumah Qatar, Yordania dan Australia. Pasti nanti kita bicara tentu ketika ada klub yang mensupport timnas, ya nanti fleksibilitas aturan liganya kita bicarakan, karena tidak mungkin liga besar tanpa timnas, cetus Erick Thohir.
Erick Thohir tak menampik Liga 1 juga harus tetap berjalan dengan kompetitif. Karena itu, ia berharap nantinya baik persoalan Timnas Indonesia dan Liga 1 sama-sama bisa terselesaikan dengan baik. Tanpa liga yang bersih, tidak mungkin menghasilkan pemain yang baik. Jadi masalah Timnas dan Liga akan ada jalan keluarnya. Suwon FC yang bukan dari klub Indonesia mendukung Timnas Indonesia, apalagi klub Indonesia, tutup Erick Thohir. Berita selanjutnya, keputusan tegas Erick Thohir untuk klub Liga 1 soal pemanggilan pemain ke Timnas Indonesia. Ketum PSSI Erick Thohir beri pesan untuk seluruh klub Liga 1 soal pemanggilan pemain ke Timnas Indonesia, biar tak ada polemik dan saling sadar diri. Pemanggilan pemain ke Timnas Indonesia selalu menjadi polemik, khususnya yang paling ramai menyangkut klub-klub Liga 1 yang tak memberi izin. Seperti yang tengah terjadi saat ini, di mana beberapa klub Liga 1 sudah bersikap tidak akan melepas pemain ke Timnas U23 Indonesia untuk Piala Asia U23 2024. Penyebabnya pemanggilan pemain bersamaan dengan berjalannya kompetisi dan klub-klub tersebut berdalih membutuhkan pemain yang dipanggil ke Timnas Indonesia. Di Piala Asia U23 2024, Timnas U23 Indonesia tergabung di grup A bersama tuan rumah Qatar, Yordania dan Australia. Target yang diusung pun tak main-main, PSSI dan Shin Tae-yong menargetkan lolos ke babak perempat final, tentu bukan target yang mudah. Selain itu, target tersebut juga menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi Shin Tae-yong guna mendapatkan perpanjangan kontrak dari PSSI. Akan tetapi persiapan skuad Garuda Muda bisa terganjal karena sikap klub-klub Liga 1 di atas, karena itu Erick Thohir akhirnya bersuara. Yang pada intinya agar Timnas U23 Indonesia dan klub Liga 1 bisa menemukan solusi terbaik, Erick menyinggung kesadaran diri klub-klub untuk memprioritaskan kepentingan negara, mengingat jika Timnas menorehkan prestasi di kancah internasional, kompetisi dalam negeri pun akan terdampak positif. Media kira-kira jawabannya apa? Para supporter jawabannya apa? Saya yakin ada jalan bahwa semuanya baik-baik saja, ucap Erick Thohir seperti dikutip dari bolasport.com. Kalau semua legowo, semua mau memprioritaskan apakah merah putih atau kelompok, pasti nanti kami juga akan bicara. Tentu ketika ada klub yang mendukung tim nasional, fleksibilitas liga akan kami bicarakan. Ketika tim nasional mendapatkan pujian, liga pasti naik kelas. Liga yang bersih, pasti akan menghasilkan pemain yang baik juga imbuhnya. Setidaknya sudah ada 2 klub Liga 1 2023 yang melempar kode tidak akan melepas pemain ke Timnas U23 Indonesia untuk Piala Asia U23 2024. 2 klub tersebut antara lain Persija Jakarta dan Borneo FC, menarik dinantikan kejutan apa yang akan terjadi selanjutnya. Kedua tim ini berdalih bahwa tim mereka membutuhkan pemain yang diprediksi bakal dipanggil ke Timnas U23 Indonesia.